Jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia bilang menyatakan beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda, Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi yang ke depan jangan ditanyakan dulu. Iya, Iki. Gimana nih? Oke. Alhamdulillah, moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami Baju baru lagi. kami anti uang haram. Jangan sampai ya, Bang ya. Jangan sampai ada uang bajunya. Oke, saat pertemuannya gimana nih? Langsung juga. Pertemuan dengan Pak Jokowi gimana? Jadi kita ke sana dulu. Jadi itu alasannya Bang Egy minta. Ya. Aku dihujat sama kawan. Tadi alasan saya dihujat sama kawan karena nggak datang pada hari H. Tadi argumentasi saya ada foto semua saya kirim. Ya. Ada input-inputnya semua. Setelah itu berlanjut ke Pertamina terus ke luar negeri. Ya, itu saya nggak berani nuduh dia bohong-bohongan karena ada medis recordnya. Ya. Setelah itu, kedua saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dia kirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya. Baca. Seperti itu. Oke. Kesepakatan. Tidak saya bilang, tapi karena dia senior bicaranya seperti itu sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf dan jangan dipublis. Oke, jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf dan bertemu hanya untuk silaturahmi. Membawa apa saat itu? Dokumenkah atau ada hal lain? Dari saya? Ya, dengan Bang Egy nggak bawa apa-apa, hanya ngobrol aja. Bang Damai, jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya kan kasus ini bermula dari situ. Masih naik, masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah, boleh nggak saya sampaikan, Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka 15 Desember saya udah masukkan 15 Desember surat ini saya ini Egy menggunakan penolakan menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir saya ada bahwa saya nggak dilaporkan betul ya saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat sementara saya buka 3 periode Sekretaris Dewan Kehormatan. Saat bertemu dengan Pak Jokowi, apa saja yang diperbincangkan? Perbincangkan soal ijazah. Soal penyakit Bang Egy. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 menit maksudnya ya. Bukan atau Bang Egy penang. Bang Egy merupakan penyakit dia. Selain itu Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. Oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Jadi begini. Durasi tentunya juga ada nih, dong. Ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terus kami paham. Ada hubungannya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk tetap. Gak tahu Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Kalau mau dikatakan wah Bang Egy DHL pengen lepas 15 Desember saya minta tertulis tanda terima ada di gelar perkara Bang Egy juga cuma versi beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi yang ke depan jangan ditanyakan dulu. Iya Iki. Gimana nih? Oke, saya tanya ke Mas Roy. Gimana Mas Roy dengan oke deh, kita kalau dari awal kita kan tahu Mas Roy itu ada di kasus ini juga karena Bang Egy meminta Anda untuk sebagai ahli. Betul. Nah, sekarang di klasternya Bang Egy dan teman-teman sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Gak apa-apa kan. Gimana dengan Mas Roy? Pertemuannya bahkan ini Bang Egy Sujana menulis ya. Ini tulisannya Egy. Berpegang teguh kepada surat Toha ayat 44 Allah perintahkan Nabi Musa and Harun mendatangi Fir'aun
Jadi dianggap mereka itu mendatangi Fir'aun. Itu sudah kita konfirmasikan dan ada standingnya persis. Tidak mau minta maaf dalam pertemuan, dan karena sampai detik ini saya menyatakan bahwa Jokowi tetap tidak ada ijazah. Ya udah, kalau gitu kami tetap satu perahu, kami tetap satu sikap, dan itu Anda tidak merasa ditinggalkan ketika ada dua orang ketemu Pak Jokowi? Jadi bagus. Jadi permainannya itu bisa pendek, bisa juga permainannya diinformasikan panjang. Tidak ketika Bang Egy dan Bang Damai mau ketemu Pak Jokowi? Enggak. Diajak nggak? Memang enggak, karena kan kebetulan memang juga lawyernya juga beda. Tapi diajak? Enggak, diinformasikan enggak, teman-teman yang satu TPO aja. Jadi artinya mau permainannya pendek, mau permainannya panjang. Jadi apakah dengan pertemuan ini artinya khusus untuk Bang Egy dan Bang Damai sudah diberikan pintu restoratif justice, artinya kasus stop untuk kedua tersangka ini? Nah, kasus stop itu tergantung nanti terakhirnya oleh penyidik, Mbak. Tapi sudah ada permohonan untuk dilakukan RJ, kemudian dari kami pun sudah menyatakan kepada para penyidik bahwa permohonan RJ itu, ini untuk orang awam ya, permohonan RJ itu bisa kalau tidak meminta maaf? Kan nggak minta maaf. Nah, masalah permintaan maaf kan tadi sudah disampaikan oleh Pak DHL di meetingnya itu kan. Jadi yang penting kalau dari kami melihatnya dari sisi hukum, sudah ada permohonan RJ, kemudian berlangsunglah itu pertemuan yang isinya kembali lagi itu Pak Jokowi sudah understanding, Pak DHL understanding dan sebagainya. Legowokah untuk memberikan RJ kepada Bang Egy dan juga Bang Damai meskipun keduanya tidak meminta maaf dan keduanya juga belum punya, kalau saya bisa simpulkan di sini, belum tahu nih mau memutuskan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Yang jelas Pak Jokowi sangat menghormati dan menghargai Pak DHL dan Pak Egy Sujana. Itu yang paling clear. Bang Damai, gimana? Diam aja. Enggak, kan maksudnya saya juga di sini masih bingung nih, karena Bang Damai bertemu Pak Jokowi tidak minta maaf, tapi juga di sini belum mau memastikan apakah Pak ijazahnya ya gimana? Saya mau sampaikan bahwa ini adalah pengacara Pak Jokowi. Betul. Beliau ketemu saya ini 2 kali. Waktu gelar perkara sama hari ini. Bisa ditanyakan langsung, apakah ada saya nelpon? Adakan restorasi yuk? Enggak ada. Kalau jadi yang ngajak siapa? Enggak ada masalah. Bang Damai yang ngajak siapa? Siapa? Saya yang Egy. Bang Egy. Bang Egy yang ngasih tahu siapa? Yang ada, pertemuannya tanggal 8. Orang di belakang Bang Egy yang memfasilitasi siapakah saya nggak tahu. Saya pokoknya, ayo saya antar. Begitu. Berarti ada sosok misterius yang menjadwalkan pertemuan di tanggal 8 kah? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada sosok misterius. Saya mau ketemu orang tua saya saja harus janjian loh. Iya. Hebat ya. Egy berarti hebat gitu loh. Kalau saya nggak hebat, cuma nganter. Sekarang murni nih, saya mau tanya ke Bang Damai. Tujuannya Bang Damai menyetujui Bang Egy untuk ikut ketemu Pak Jokowi. Dari Bang Damai sendiri secara pribadi, tujuan Bang Damai apa? Nah, tadi, saya ulang lagi. Betul, udah saya sampaikan tadi. Bang Egy dihujat teman-temannya. Itu kan Bang Egy, Bang Damai nih. Iya, saya kan memang ikut ke sana pertama. Jadi minta antarnya ke saya. Entah karena apa, dia dihujat teman-temannya. Tentu bukan saya ya kan, teman-temannya. Dan terbukti kemarin ada yang diberhentikan ya Pak Roy. Ya. Nah, itu internal tuh sebetulnya. Mau diberhentikan. Oke deh, pertanyaannya saya sederhanakan lagi. Pertemuan di tanggal 8 Januari dengan Pak Jokowi, apakah ada keinginan dari Bang Damai untuk mendapatkan restoratif dari Pak Jokowi hingga status tersangka Bang Damai dilepaskan? Jadi begini, itu haknya hak penyidik. Pelaporan tapi dari Bang Damai pribadi mau nggak? Ini rekan sejawat adalah melaporkan kepada penyidik. Masalah hal-hal yang kebenaran material itu masih panjang. Nah, kalau adakah, saya sampaikan, saya mengantar Bang Egy itu pertama karena dihujatin teman, April kemarin dia nggak datang, kedua mau ngantarkan seperti itu, tidak diekspos. Oke, berarti kalau ada penawaran restoratif justice dari Pak Jokowi, Bang Damai belum tentu terima ya? Jadi gini, sistematika hukumnya. Saya balik pertanyaannya. Bukan Pak Jokowi ke saya atau saya ke Pak Jokowi, bukan. Saya juga kan pelapor di Dumas. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik, bukan kepada Pak Jokowi. Gitu loh. Bang Roy, langkah Anda yang akan dilakukan setelah pertemuan Bang Egy dan Bang Damai, apa yang akan Anda lakukan? Lalu, apakah
Anda melihat ini murni restoratif justice atau memang ada kompromi dalam tanda kutip? Oke, saya lebih baik khusnuzon, berpraduga baik ya. Apalagi Bang DL, Bang Egy juga sudah WA-WA-an ke saya. Jadi kami menghormati masing-masing untuk bersikap. Mau itu tadi saya nyebutnya JC ya, tapi sebenarnya RJ, Restoratif Justice. Atau mau apa dimaafkan, udah terserah. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya. KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Tapi yang jelas begini ya Mbak Cynthia dan semua pemirsa, alhamdulillah moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami baju baru lagi. Kami anti uang haram. Jangan sampai ya, Bang ya. Jangan sampai ada uang bajunya. Soal uang ini ada semua nih. Ini yang nyetak dananya dari mana nih? Saya dikasih. Oh, dikasih banyak ya. adalah tim yang kemudian juga teman-teman yang kemudian mengirim kaos ini benar-benar loh. Ini kaos ini saya nggak apalagi nyetak, nggak ada lah sebab. Tapi intinya gini, insya Allah perjuangan kami tetap lanjut dan insya Allah tetap Bang Damai Hairul Lubis dan Bang Egy amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Bang Yakub. Tadi dapat uang soalnya. Saya ingat, saya kabarin dapat 100 miliar. Nah itu saya tantangin, ya kan? Sampai uang haram foto itu. Peluk-pelukannya mana, terus aliran dana transfer, fotonya kayak, ya kan? Foto peluk-pelukannya AI tas juga itu. ke pesawat, tas Nah, ke mobil 100 miliar banyak. Saya sendiri belum pernah ngeliat uang 100 miliar. Cuma kabarnya itu bisa satu truk. Ya, nah satu truk inilah apa namanya yang tanggung ya. Oke. Kalau dolar Singapura, nah keluar besoknya tantangan saya lagi peluk-pelukan sama Pak Jokowi, bertiga dengan Pak Jokowi, dengan Bang Egy. Padahal Bang Egy bajunya bukan itu. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, ya dari komentar-komentar atau tanggapan netizen di Indonesia yang berbagai macam mengatakan keterangan saksi inilah yang bikin gerombolan termul kaget sekaget-kagetnya. Nah, jadil uring-uringannya bawahnya bergolak hebat sampai terus air empangnya. Nah, semua hakimnya normal ya. Matanya dan tidak seperti hakim dan jaksa yang lalu semua bersama. Matanya kalau lihat ijazah Jokowi. Nah, kalau ijazahnya asli tidak akan serumit ini. Biar keroknya adalah rektor UGM dan wakil berikutnya stafnya yang ikut-ikutan dalam kejahatan dokumen ya, menyatakan benar Jokowi adalah alumni UGM dan lulus. Tangkap semuanya dan adili semua pembelajaran agar tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, kebenaran pasti akan menang ya, kepalsuan akan terungkap. Nah, penegak hukum saat ini jangan sampai kalian terlena dengan kesa-kesa yang menjanjikan di awal sangat good ya, tapi di ujungnya mudahan-mudahan Pak Hakim CS ini konsisten ya, gak bakalan sengkiri belok kanan. Penjabat-penjabat UGM rusak akhlaknya, tidak jujur, mendingan minta maaf ke seluruh rakyat. Nah, rakyat Indonesia ya bisa hidup damai aman ya, sejahtera, adil, makmur, sentosa, manakala pengkhianat bangsa kayak Jokowi Dodo dan termul-termul di bui. Nah, dengan izin kebenaran akan mencari jalannya sendiri ya. Permasalahannya berani nggak penegak hukum mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan ujung-ujungnya yang salah dikatakan benar dan sebaliknya. Nah, tangkap eksekusi yang bersalah, kenapa harus dibantu ya pembohongannya. Rame-rame kita tangkap penjabat korupsi di Indonesia ini. Nah, semoga solidaritas alumni pada menunjukkan ijazahnya supaya terang sebagai pembanding kegelapan ini karena terhalang berkolor. Nah, Menko Peruwaya temukan ada 32 rekening dengan nama satu orang di bank Cina milik mantan penjabat Indonesia, jumlahnya ribuan triliun. Nah, kalau para pengacara kalau mengerti hukum, kenapa harus berdusta? Dengan kenapa ada pengacara pilih pembela orang yang salah?
bukanlah ilmu itu yang dimiliki untuk kebaikan, untuk kebenaran. Kenapa pengacara harus berdusta? Nah, apa yang dibanggakan dari hasil ya berdusta? Nah, semoga para hakim dilindungi dari hal-hal yang buruk ya, termasuk intimidasi, ancaman, ya, sogokan, bujukan, rayuan dari godaan setan terkutuk. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh penjabat Indonesia yang punya wewenang, yang lurus, yang jujur, yang dan amanah. Kini tunggu apa lagi? Segerakanlah tangkap dan adili Jokowi serta semua kroni-kroninya yang kita semua sudah tahu siapa saja orangnya. Adilin semua agar Indonesia, anak cucu kita ke depan menjadi amanah, damai, tentram, sentosa. Jangan mau dipelintir-pelintir lagi oleh kelompok mereka. Ya, segera ambil langkah tangkap dan adili. Itu baru menjalankan amanah Undang-Undang Dasar namanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Hakim jujur dan adil, tidak membela yang bohongnya dan salah ya, karena di negara kita belum ada presiden dihukum. Nah, segampang itu loh, padahal menunjukkan lalu melamparkan kebangsaan, ijazah, lalu paparan runtan ya, tahapan proses jenjang pendidikan. Nah, yang punya ijazah yang lulus tahun 1085 atau 1986 tolong ditunjukkan biar sebagai perbandingan. Nah, terima kasih. Adiknya almarhum Bambang Bapak ini bagaikan malaikat bangsa ya Indonesia. Sesungguhnya aku bisa sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih demi negeri yang tercinta ini. Nah, di akhir zaman banyak pengikut dajjal, pendusta ya, penghancur negara, pembohong. Hai termulut tertaubah sebelum ajal dan ajab mendatang. Nah, ini masalahnya aneh sekali ya. Kenapa mereka bilang ini pintar semua, apa bodoh semua, cuman begitu, dan makan ya waktu bertahun-tahun hakim tidak bertele-tele pakai tanya wisuda. Itu sudah jelas adiknya bawa ijazah asli. Nah, yang penting hakimnya adili, jujur, dan tidak terima suap ya. Semoga Bapak Hakim yang jalur selalu sehat ya, yang jujur selalu sehat. Dan itu belum ada prodi S1, jadi sarjana muda transfer ke prodi S1 ya. Jadi kalau Pak Jokowi lulus langsung S1 itu bohong, tidak benar. Nah, di sini lagi mengatakan berani menunjukkan di muka umum berarti asli, beda kalau nggak mau menunjukkan terus berbelit patut diduga ijazahnya bermasalah. Nah, bukan seterang-terangnya ijazah aslinya, supaya yang menggunakan ijazah milik orang lain harus diusut tuntas agar rakyat Indonesia tahu namanya yang berbohong dan mana yang jujur. Kalau berbohong beri dia hukuman ya seberat-beratnya, bila perlu hukum pancung atau hukum mati. Nah, buka bukti-buktinya, satu dari manusia yang tahu ya gerakan, diberikan keberanian dan kebenaran untuk menampilkan bukti-bukti di Republik ya, yang buktinya yang rakyat lihat sekarang ini adalah kebatilan lawan kebenarannya. Semua yang menentukan takdir nasib ya, biar buruk adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa menolak apakah nasib Mulyono akan ditentukan di dunia ya, di penjara atau ditakdirkan di akhirat. Nah, dinasti tipu-tipu yang diawali nipu, skillnya hanya nipu, hobinya menipu, pasti seluruh KLG akan selalu menipu. Jadilah dinasti tipu. Nah, hakim yang jujur takut pembalasan ya, yang dinaungi akhir nanti pembalasannya sangat dahsyat karena dia wakil Tuhan di muka bumi ini sebagai hakim jaksa. Nah, membosankan ini ya, masalah aneh sekali ini, pintar semua apa bodoh semua, cuman begitu doang. Makanya waktu bertahun-tahun hakim tidak usah bertele-tele pakai tanya wisuda,
Nah, itu sudah jelas adiknya bawa ijazah. Nah, para hakim demi perbaikan institusi pendidikan di NKRI, katanya lah yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Katakan yang asli itu adalah asli, yang palsu. Nah, hanya demi nafsu yang besar sehingga Pak Jokowi selalu dengan semuanya, ya silau dengan semuanya, satu demi satu akan terungkap. Nah, teman-teman, ya silakan memberikan tanggapan atau komentar supaya kita bisa bersama untuk mengenai kasus ini. Salam dari saya, NKRI harga mati.